Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat sebagai persyaratan penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Tari Adab Muasir yang diampu oleh Ustazah Isnaini Rahmawati M. Hum. Baiklah, saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Ibnu Rumi. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Al-Abbas bin Juraij. Beliau lahir dan wafat di Baghdad pada tahun 836 sampai 896 Masehi. Nama julukan beliau adalah Ibnu Rumi. Mengapa beliau dipanggil dengan Ibnu Rumi? Karena garis keturunan ibunya yang berasal dari bangsa Romawi atau Rum, istilah yang dalam dunia Islam saat itu merujuk pada wilayah Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, yang penduduknya kebanyakan berbahasa Yunani dan beragama Kristen. Ibnu itu berarti anak, dan Rumi itu berasal dari Ar-Rum, yaitu sebutan untuk wilayah Romawi Timur atau Bizantium. Itulah mengapa beliau dipanggil dengan julukan Ibnu Rumi. Asal-usul beliau adalah berasal dari keluarga keturunan campuran Arab dan Yunani. Kakeknya seorang Kristen Yunani yang memeluk Islam. Adapun pendidikan dan kehidupan Ibnu Rumi tumbuh di lingkungan ilmiah Baghdad sejak usia muda, menunjukkan bakat besar dalam puisi. Dikenal karena puisinya yang filosofis, satir, dan mendalam secara emosional. Ibnu Rumi, beliau lahir di Baghdad, pusat intelektual dan budaya dunia Islam pada masa itu. Ia dibesarkan dalam lingkungan multikultural yang mempengaruhi cara berpikir dan puisinya. Ibunya keturunan Romawi atau Yunani dan ayahnya adalah seorang Arab yang memberikan perpaduan dua budaya dalam dirinya. Ia tumbuh dalam masyarakat kosmopolitan yang dipenuhi oleh ilmuwan, penyair, dan filsuf yang memberinya akses pada ilmu pengetahuan dan sastra. Sejak kecil, Ibnu Rumi menunjukkan minat yang besar terhadap bahasa Arab dan puisi. Ia belajar dari para ulama dan sastrawan yang berada di Baghdad. Kemudian, karya-karya Ibnu Rumi. Diwan yang pertama adalah Diwan Ibnu Rumi, kumpulan puisi berisi tema cinta, filsafat, agama, kemiskinan, dan kritik sosial. Ciri khas puisi Ibnu Rumi yang pertama adalah bahasa yang padat dan penuh makna. Yang kedua adalah analogi dan metafora yang rumit. Yang ketiga adalah kritik sosial dan politik yang tajam. Yang keempat adalah paduan unsur budaya Arab dan Romawi atau Yunani. Baiklah, saya akan membacakan salah satu syair Ibnu Rumi yang terkenal. Idza ishtamalat 'alal ya'sil qulub wa dhaqa lima bihi sadrur rajib wa awtanatil makarihu wa tama'annat wa arsat fi amakinihal khutub walam tara li ankishafid durri wajuha wala awna bihilatihil aribu ataka ala kunuti minka gaut yamunnu bihilatiful mustajibu. Artinya adalah, dan dada yang lapang pun terasa sempit, kesulitan pun terasa menetap dan mantap, dan malapetaka menancap di tempatnya. Kau tak melihat jalan keluar dari kesusahan, dan kepandaian orang cerdik tak lagi berguna. Maka saat itu, di tengah keputusanmu, datanglah pertolongan dari Tuhan yang maha lembut dan maha menjawab. Adapun akhir hayat Ibnu Rumi wafat pada tahun 896 Masehi di Baghdad karena diracun atas perintah pejabat tinggi Abbasiyah yang tersinggung oleh puisi satirnya. Ada pula pendapat yang mengatakan ia bunuh diri karena terkena mental dan kesulitan hidup. Akhir hidupnya mencerminkan kehidupan seorang penyair yang berani dan kritis terhadap kekuasaan. Jadi, Ibnu Rumi meninggal pada tahun 866 Masehi atau 283 Hijriah. Ada berbagai versi mengenai penyebab kematiannya. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa ia diracuni oleh salah seorang pejabat tinggi Abbasiyah yang sakit hati pada puisi satirnya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ia bunuh diri karena kena mental dan kesulitan hidup. Yang terakhir adalah warisan Ibnu Rumi. Ibnu Rumi itu dikenang sebagai salah satu penyair terhebat dalam sejarah sastra Arab klasik pada zaman masa Abbasiyah. Warisan sastra karya-karya Ibnu Rumi dikumpulkan dalam Diwan Ibnu Rumi yang berisi ribuan bait puisi dalam berbagai tema. Diwan ini menjadi salah satu sumber penting dalam studi sastra Arab klasik dan banyak dipelajari hingga saat ini.
Ibnu Rumi meninggalkan warisan sastra yang sangat besar dan meskipun ia tidak selalu dihargai pada masanya karena kritik-kritikannya itu yang tajam, ia kini dianggap sebagai salah satu penyair Arab terbesar sepanjang masa. Baiklah, sekian penjelasan biografi singkat Ibnu Rumi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.